Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita. Salah satu di antaranya, siang ini kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, wasiat khatib untuk kita semua adalah mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sepenuh hati dan dengan niat yang ikhlas. Kita laksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, renungan khutbah pada siang hari ini kita beri judul Perang Palestina dan hubungannya dengan ujian persaudaraan dan ujian iman. Kaum muslimin jemaah Jumat,
sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, perang yang terjadi di Palestina antara kaum muslimin di Palestina dengan Zionis Yahudi Israel telah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, dan hingga saat ini telah menimbulkan puluhan jiwa meninggal dunia, puluhan ribu jiwa meninggal dunia, dan ratusan ribu itu luka-luka parah, dan juga ribuan rumah-rumah ibadah, tempat tinggal masyarakat, gedung-gedung, rumah sakit, tempat-tempat pendidikan itu hancur dan luluh lantak. Tentu hal ini sangat membuat kita merasa berduka, karena yang dizolimi di sana adalah saudara-saudara kita. Kita tahu dan kita sadar, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan orang-orang beriman itu tidak didasari oleh tempat tinggal atau dibatasi oleh ruang jarak, tetapi kaitannya adalah keyakinan atau akidah. Dalam artian, selagi ia memiliki keyakinan dan akidah yang sama, maka orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Dengan demikian berarti yang dibunuh, yang dibantai, yang digenosida, yang tempat tinggalnya dihancurkan, yang rumah ibadahnya dibombardir, itu adalah saudara-saudara kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, bila kita sedikit melihat sejarah, ketika Umar ibn Khattab mengambil atau merebut kembali Palestina dan Masjidil Aqsa dari kekuasaan Romawi, di saat itu Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah berpesan bahwa Palestina atau Masjidil Aqsa itu adalah negaranya atau wilayahnya para nabi, dan yang paling berhak di situ adalah kaum muslimin. Namun kemudian silih berganti terjadi perebutan yang akhirnya membuat Zionis Yahudi Israel memiliki keinginan yang kuat untuk merampas tanah Palestina dari kaum muslimin, yang sebenarnya itu adalah milik dari kaum muslimin Palestina sendiri. Dan akhir-akhir ini pertumpahan darah semakin menjadi-jadi, peperangan semakin tak terkendalikan lagi, yang mengakibatkan puluhan ribu nyawa melayang, dan itu sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tak berdosa, anak-anak, para balita, wanita-wanita yang secara hukum tidak boleh digenosida atau dibunuh dalam sebuah peperangan, tetapi oleh Zionis Yahudi Israel justru itu yang ia lakukan. Sebagai saudara yang hari ini melihat, mendengar, dan menyaksikan bagaimana penindasan yang terjadi kepada saudaranya, tentu ini menjadi sebuah ujian yang sangat berat bagi kita. Maka untuk itu kita harus melihat ini sebagai sebuah ujian besar yang harus kita sikapi dengan penuh keimanan dan kesabaran. Karena kita menyadari benar sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah
Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sementara belum datang kepadamu ujian yang sangat berat seperti ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kamu. Jemaah Jumat rahimakumullah. Perang Palestina mengandung hikmah besar pada kita. Di antaranya ini adalah ujian persaudaraan bagi kita. Apakah kita memang merasa bersaudara? Atau rasa persaudaraan itu hanya ada sebagai lipstik saja, hiasan bibir saja? Atau kita memang merasa benar-benar bersaudara? Apalagi akhir-akhir ini berita duka yang menimpa saudara kita di sana dengan terbunuhnya pimpinan pejuangnya, yang itu merupakan sebuah musibah besar bagi kita. Dan seluruh umat Islam di seluruh dunia hari ini merasa berduka dengan hal ini. Maka sebagai orang yang bersaudara, pertama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian di samping itu semoga Allah turunkan pertolongannya, Allah berikan kepadanya kekuatan, serta Allah hancurkan kaum-kaum Yahudi Israel yang telah berlaku zalim terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian daripada itu ada hikmah lain yang juga harus kita ambil di sini, bahwa apa yang terjadi semua ini juga merupakan ujian hidup bagi kita. Sebagaimana kita lihat hari ini, tak sedikit orang yang mengeluh, merasa susah. Ada yang mengeluh karena mahalnya biaya kehidupan. Ada yang mengeluh karena sulitnya biaya pendidikan. Sebenarnya jika kita hari ini melihat bagaimana sulitnya saudara-saudara kita di Palestina, maka kita akan sadar ternyata kesulitan yang hari ini kita hadapi belum seberapa dibanding dengan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Kalau hari ini kita mungkin baru merasakan mahalnya bahan makanan, tetapi mereka di sana bukan lagi merasakan mahalnya, tapi justru tidak ada yang akan dimakan. Kita baca dalam media, ada di antara anak-anak Palestina yang sudah memakan tanah, memakan daun-daunan, atau memakan apa saja yang bisa ia makan. Sementara kita di negeri ini, tak sedikit anak-anak kita yang masih menghambur-hamburkan makanan, membuang-buang minuman, mubazir, berpesta pora. Akankah ini kita katakan bahwa kita bersaudara? Saudara kita dalam kelaparan dan kehausan, sementara kita masih hidup dalam keadaan berfoya-foya. Sementara kita sedikit saja ujian yang Allah datangkan kepada kita sudah ada yang mengeluh, kita sudah ada yang mengatakan, oh sulitnya hidup. Ada bahkan yang kadang-kadang sampai mengatakan, oh kenapa Tuhan tidak memberikan kepada saya nikmat yang banyak. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jauh lebih berat ujian yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Namun mereka tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah. Yang lebih hebatnya lagi, hari ini di negeri yang kita cintai ini, ketika ada datang sedikit saja ujian, kita kadang-kadang tidak lagi menghiraukan seruan dan panggilan Allah. Hanya kadang-kadang karena kita ada hujan, letak masjid yang jauh dari rumah, kondisi badan kita yang sedang dalam keadaan lelah, kita tidak lagi pergi memenuhi panggilan Allah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di sana? Mereka keluar dari rumah, mendatangi tempat-tempat ibadah dengan hanya satu niat, jika tidak pulang berarti itulah pertemuan terakhirnya dengan keluarganya. Anak-anak kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, ketika berpisah selalu mengatakan, inikah pertemuan terakhir?
Anak-anak Palestina ketika meninggalkan ibu dan ayahnya, pergi ke masjid, pergi ke sekolah, pamit dengan satu kata saja, ayah, ibu, umi, abi, ketika saya tak kembali lagi, maka ikhlaskan kepergianku untuk selamanya. Hal itu tak terjadi di negeri kita ini. Namun generasi-generasi kita masih berada dalam generasi yang cengeng. Kadang-kadang sedikit saja kesulitan, sedikit saja hambatan yang ia hadapi dalam hidupnya, dalam pendidikannya, dalam perjuangannya, ia mulai menyerah, mengatakan sulit, berat, susah, dan lain-lain segalanya. Nah, inilah salah satu hikmah ujian hidup yang harus kita sikapi dengan baik. Sesulit apapun kita hari ini, maka saudara-saudara kita yang di Palestina jauh lebih sulit dan susah daripada kita. Untuk itu tetaplah bersyukur, istiqomahlah dalam melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah janjikan bahwa surga Allah itu adalah untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang sabar dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat hikmah, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina sana diberi oleh Allah kesabaran, kekuatan, pertolongan, dan dia tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Amin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhdika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin wa ahlikil kuffar ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallah rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus